Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu lagi pada program KKG rutin kelas 1, namun kali ini secara online, nggih. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ketua kelas 1 kita, Ibu Nina Nurfadilah, yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan pengimbasan tentang aksi nyata pada program Guru Penggerak di modul 1.4 kepada rekan-rekan KKG yang lain. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang terdapat di modul 1.4 pada program Guru Penggerak. Setelah itu nanti kita sharing, adakan tanya jawab, ya. Ya, yang akan saya share sekarang adalah tentang budaya positif. Izinkan saya untuk share screen, ya. Niki. Nggih. monggo Bu. Monggo nggih. Ya. Latar belakang dari budaya positif ini adalah tujuan pendidikan adalah menanamkan nilai dan budaya agar murid memiliki budi pekerti yang sesuai kodrat anak. Nah, untuk menanamkan nilai dan kebudayaan pada murid, maka guru perlu menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah sesuai dengan kodrat anak. Kemudian, perubahan paradigma. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang budaya positif, di sini ada teori dari Dr. William Glasser tentang perubahan paradigma yang meluruskan miskonsepsi tentang ilusi bahwa ada 4 hal. Yang pertama adalah guru mengontrol murid, kemudian bujukan bersifat efektif dan manfaat, kemudian kritik membuat merasa bersalah sehingga kuatlah karakter, dan yang keempat adalah orang dewasa berhak memaksa. Menurut Dr. William Glasser, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian selanjutnya saged berubah nggih? Sampun? Nggih. Selanjutnya adalah perbedaan teori antara stimulus respon tentang dunia dan dibedakan dengan teori kontrol tentang dunia. Yang nanti akan kita gunakan di budaya positif adalah teori kontrol, ya. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Namun di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan di stimulus respon, perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, meskipun perilaku buruk itu pasti ada tujuannya. Kemudian lanjut di ini, orang lain bisa mengontrol saya di teori stimulus respon. Namun di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian sampai yang terakhir ini, ya, model berpikir menang atau kalah di stimulus dan respon. Kemudian yang teori kontrol adalah menang dan menang, jadi nggak ada yang dikalahkan. Kemudian lanjut, disiplin positif adalah juga merupakan budaya positif, ya. Seperti tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia atau masyarakat. Nah, untuk mencapai sebuah kemerdekaan belajar pada anak, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah,
Disiplin ini maksudnya adalah self disiplin, disiplin dari diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajib ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, untuk menciptakan sebuah self disiplin, disiplin pribadi, setiap manusia itu mempunyai motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk faktor eksternal. Sama dengan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita itu berangkat pagi jam 7. Nah, motivasi kita berangkat pagi itu karena nomor 1 atau nomor 2. Misalnya kalau lebih dari jam 7 takut dapat teguran dari kepala sekolah atau dan sebagainya, itu termasuk faktor eksternal. Ataupun misalnya kita mendapat penghargaan, misalnya kita selalu berangkat pagi, mendapat reward dari kepala sekolah sebagai guru teladan, itu berarti juga masih termasuk faktor eksternal. Karena apabila suatu saat misal kepala sekolah sedang tidak di sekolahan ataupun yang lain, maka motivasi itu akan sedikit demi sedikit akan hilang karena hanya faktor dari luar. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai yang mereka percaya, ini adalah faktor internal dari dalam diri. Jadi meskipun diberi reward atau diberi hukuman atau dan sebagainya, itu tidak berpengaruh karena di dalam dirinya yakin bahwa nilai yang harus dia terapkan itu adalah nilai disiplin dari diri begitu. Jadi meskipun ada kepala sekolah atau tidak, tetap berangkat jam 7 karena itu memang sebuah nilai dan keyakinan dia sebagai seorang guru gitu. Jadi disiplin, self disiplin ini akan tercipta dan itu akan jika dilakukan secara konsisten, itu akan menumbuhkan sebuah budaya positif. Kemudian untuk memahami anak-anak kita, murid-murid kita, kita harus memahami juga 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini adalah, yang pertama adalah survival. Sebenarnya antara diagram yang 1 dan 2 ini sama ya, hanya berbeda bahasa saja. Yang pertama adalah survival atau kebutuhan bertahan hidup. Misalnya pada suatu contoh, siswa kita itu, murid kita itu ketika kita ajar, dia selalu mencari perhatian, Bu, kapan istirahatnya, saya mau ke kantin, seperti itu. Sebenarnya itu kebutuhan dasar dia adalah bertahan hidup karena dia lapar, dia ingin makan, ya, seperti itu. Kalau kita tidak memahaminya, kita kan menyebut itu sebuah tindakan yang buruk dan itu adalah kesalahan. Padahal secara teori kontrol itu bukanlah kesalahan, karena itu dia itu melakukan itu karena mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu bertahan hidup atau survival tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah belonging, adalah cinta dan kasih sayang. Contoh lagi, misalnya ada anak kelas 1 itu mengatakan, Bu Guru, saya memakai bando baru loh, saya memakai kuncir baru loh. Nah, itu sebenarnya bukan dia mencari perhatian atau pamer dan sebagainya. Sebenarnya dia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, untuk menarik perhatian gurunya, untuk mencari cinta dan kasih sayang dari gurunya, itu memperhatikan dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fun. Fun itu adalah kesenangan. Pernah kita mempunyai murid itu yang jahil sama temannya, ketika temannya itu merasa kesal, dia akan merasa senang. Nah, kesenangan itu yang dia dapatkan itu adalah kebutuhan dasar dia sebenarnya, tapi dia tuh melakukannya secara negatif dengan menjahili temannya. Nah, kemudian ada yang lain adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah kelebihan dia. Jadi dia itu ingin diakui, rasa ingin diakui kalau dia itu mampu gitu. Misalnya ketika dia melakukan sebuah mengganggu temannya, misalnya yang sedang belajar, kemudian dia menunjukkan kalau dia itu bisa bermain
bermain salto, ditunjukkan sama temannya itu. Kemudian temannya merasa terganggu, itu pun juga sebenarnya dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Dia ingin diakui kalau dia tuh pintar bermain salto. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah bebas untuk memilih. Jadi ketika kita memberikan tema menggambar misalnya, kemudian anak-anak itu kita memberikan tema binatang gitu, tapi mereka itu kadang ada yang menggambar perahu, padahal itu kan bukan tema binatang. Nah, mungkin dia merasa bebas ketika dia mengeksplorasikan pemikirannya untuk menggambar perahu. Jadi mereka bisa memilih gitu, tidak harus tidak harus di dalam satu tema itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan anak-anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, sehingga kita harus bisa membaca. Namun anak-anak itu terkadang memenuhi kebutuhannya itu dengan cara negatif. Dia belum tahu bagaimana cara memenuhinya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberdayakan anak untuk memenuhi kebutuhannya itu secara positif. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan anak itu terkadang mereka itu melakukan tindakan yang negatif ya. Nah, bagaimana cara kita memberdayakan kepada mengarahkan pada tindakan yang positif? Kita harus mengetahui sebuah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya itu bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, namun juga untuk menghargai kebajikan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka akan sedikit demi sedikit terarah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar itu secara positif. Nah, apabila murid melakukan sebuah tindakan yang negatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka seorang guru harus mempunyai posisi kontrol. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol, yang mana yang harus kita pakai dan mana yang harus tidak, yang harus kita hindari. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ketika guru memposisikan posisi kontrol restitusi sebagai penghukum ini, maka seseorang itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu biasanya kata-kata yang sering keluar itu patuhi aturan saya, atau awas nanti kalau kamu tidak mengerjakan kamu nanti akan gini. Nah, kata-kata seperti itu adalah posisi guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian guru selalu seperti ini, senantiasa percaya bahwa salah satu cara agar dia pembelajaran itu dengan cara dihukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru tuh akan bersuara lebih lembut. Membuat orang yang merasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain tuh merasa nyaman, bersalah, rendah diri, dan merasa tidak percaya diri dan kecewa pada dirinya sendiri. Kata-kata yang biasanya lembut yang keluar dari guru yang memposisikan sebagai membuat orang bersalah ini adalah begini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana sih kok begini lagi? Kalau orang tua kamu tahu pasti kamu kena marah loh. Nah, seperti itu. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru yang membuat orang merasa bersalah ini, maka murid akan merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian lanjut ya, sampun berubah ya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini yang sering sekali terjadi pada guru SD seperti kita ini ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dia memposisikan diri sebagai temannya si murid. Nah, ada sisi positif dan negatifnya sih sebenarnya. Posisi positifnya itu ketika anak itu menjadi lebih fair kepada kita, jadi mereka bisa menjadi nyaman, belajar pun bisa menjadi lebih giat. Namun pada posisi negatifnya itu si murid akan tergantung dengan kita karena dia merasa kita itu best friend-nya gitu, bestie gitu. Jadi dia itu
ketika mendapat masalah dengan guru yang lainnya, dia tidak akan apa tidak akan membuat kita seperti temannya seperti kita gitu. Jadi hanya kita yang dia percaya, dia tidak percaya dengan guru lain. Itu negatifnya. Kemudian hal lain yang mungkin timbul itu, murid hanya bertindak untuk guru itu, untuk kita saja, tidak untuk guru lain. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah, di posisi monitor ini artinya mengawasi. Biasanya di SMP atau SMA itu seperti guru BK ya. Namun di sekolah kita seperti apalagi kelas 1 itu tetap guru kelas yang berperan ya. Pada penggunaan posisi kontrol sebagai pemantau ini, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi berdasarkan catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi guru itu bersifat datar saja, tidak memihak, juga tidak memarahi, tapi pada posisi kontrol ini kata-kata yang biasa dia gunakan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kira-kira? Seperti itu, datar saja itu. Dan itu dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi hanya sebagai tanggung jawab seorang guru saja. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, posisi ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya dengan kita beri sebuah pemantik sehingga anak itu berpikir kritis untuk mencari solusi atas apa yang telah dia lakukan. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, mencari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, kemudian bukan untuk membuat konsekuensi, namun untuk berkolaborasi dengan murid yang lain bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada gitu. Misalnya ciri-ciri guru yang memposisikan menjadi manajer ini, misalnya apa yang sudah kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas yang tadi di awal saya sampaikan. Misalnya begini, ada sebuah kasus, si Ani datang terlambat, padahal keyakinan sekolah itu jam 7 sudah mulai pembelajaran. Kemudian dia juga memakai sepatu berwarna putih, padahal keyakinan sekolah adalah memakai sepatu berwarna hitam. Nah, ketika seorang guru memposisikan diri sebagai seorang penghukum, maka dia akan mengatakan, sudah berapa kali Ibu katakan bahwa jam 7 itu sudah mulai pembelajaran, kenapa kamu baru datang? Nah, itu adalah kata-kata yang biasa digunakan sebagai posisi penghukum ya. Kemudian bila sebagai teman, kamu kan sudah janji sama Bu Guru untuk tidak terlambat lagi. Nah, itu memposisikan diri sebagai teman. Nah, apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, yang pertama adalah kita menggunakan restitusi tadi ya, segitiga restitusi itu. Misalnya yang pertama, saya tahu kamu itu terlambat karena mungkin kesiangan. Namun dari sini kamu tahu nggak kalau kamu ini melakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian kita tanyakan kepada dia, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau sudah seperti ini? Mungkin dia akan menjawab, saya akan menelpon orang tua saya Pak untuk mengirimkan sepatu warna hitam, misalnya seperti itu. Nah, ketika sudah mendapat solusi itu, kita mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas. Bukankah keyakinan kelas kita ini kan, nah, keyakinan kelas kita yang ini memakai sepatu warna apa? Warna hitam dan sebagainya. Nah, dari situ tanpa kita menjatuhkan harga diri anak, anak pun juga akan berpikir untuk kedepannya lagi dia akan
kita juga memberikan pertanyaan kepada anak itu, untuk kedepannya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya Pak, maaf, saya akan meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, dengan demikian itu adalah posisi kontrol. Ada 5, jadi yang paling bagus dan paling untuk bisa diterapkan adalah posisi manajer, karena saling melibatkan dan saling berkolaborasi antara murid dan guru. Di samping itu, ketika murid mengalami masalah dengan murid yang lainnya, dia juga akan memposisikan dia juga sebagai manajer kepada temannya. Nah, untuk mengatasi masalah yang seperti itu, yang restitusi tadi, kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan seperti yang sudah saya paparkan contohnya tadi. Nah, itu adalah sedikit pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ini adalah contoh kasus ya. Nah, ini adalah proses menstabilkan identitas ini. Tiap orang pasti punya kesalahan. Nah, ini. Ini adalah dari satu siswa ya. Kemudian saya memanggil siswa yang satunya lagi yang tadi bermasalah dengan Tata ya. Nah, ini juga memvalidasi tindakan. Jadi ganti tindakan. Nah, ini kemudian satu siswa yang saling bermasalah tadi saya panggil secara terpisah. Nah, ini memvalidasi tindakan. Ya. Sama juga guru itu juga manusia biasa yang kadang juga melakukan kesalahan. Nah, namun di sini guru tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena guru di sini mencari solusi, ya, atau sama masalah yang terjadi. Sekarang coba guru mau tanya, di mana itu berkaitan pada Nah, ini memvalidasi tindakan, karena tindakan yang dilakukan Dinara tadi kan berkata kasar, kemudian dia memberikan alasannya. Ini dari 5 kebutuhan tadi, menanyakan kebutuhan apa yang diinginkan. Dari sini Bu Guru bisa menangkap coba. Pasti Dina itu sudah melakukan hal yang terbaik untuk dirinya sendiri, karena merasa harga diri Dina itu diremehkan oleh temannya, sehingga ini validasi tindakan. Nah, sekarang Bu Guru tanya, yang sudah kita sepakati. Nah, yang ini keyakinan kelas. Mengingatkan keyakinan kelas. Kira-kira dari kejadian ini apa yang akan Dina lakukan? Minta maaf kepada utang. Setelah itu kedua belah pihak saya pertemukan. Ya, monggo Bu Siti. Nggih. Luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Rasanya cukup menarik sekali. Dan ini membuat saya sedikit ada pertanyaan. Tadi sama Bu Abid dijelaskan bahwa ada kesepakatan kelas. Selama ini di sekolah itu kita selalu ada peraturan.
kesepakatan itu sama enggak sih sifatnya peraturan itu? Yang pertama itu. Yang kedua, ketika seorang guru memposisikan sebagai posisi kontrol kelima itu yang paling bagus itu yang mana, atau semuanya memiliki peran? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Siti ya. Kita coba menjawab ya. Kalau untuk kesepakatan itu sama dengan keyakinan. Namun kita lihat dulu bahwa peraturan itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh beberapa pihak untuk dipatuhi oleh seluruh komunitas dan sifatnya itu memaksa. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa motivasi tadi ada 3 ya. Nah, peraturan ini adalah termasuk nomor 1 dan 2 motivasi eksternal tadi. Jadi peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan sifatnya memaksa. Nah, ini berbeda sekali dengan keyakinan. Sedangkan keyakinan, kalau keyakinan itu adalah ya yang membuat dari satu komunitas itu, dari satu kelas itu kita yakini, kemudian kita tambah juga konsekuensinya yang disepakati bersama, kemudian kita menjalani konsekuensinya itu. Begitu Bu Siti. Terus Memaksa ya, berarti iya, memaksa gitu. tindakannya memaksa seperti teori stimulus respon tadi. Ya. Kalau keyakinan kelas berarti arahnya itu untuk menyadarkan secara sadarnya pada diri seluruh warga sekolah gitu ya. Iya, karena kalau keyakinan kelas berarti ya memang yang membuat seluruh kelas diyakini seluruh kelas misal konsekuensi berarti kita tahu kita sendiri yang buat berarti kita harus tahu konsekuensinya, berarti itu bukan hukuman tapi sebuah konsekuensi. Kalau misalnya keyakinan sekolah, berarti yang membuat juga seluruh sekolah yang meyakini seluruh sekolah konsekuensinya juga seperti itu. Kalau peraturan kan yang membuat itu dari guru dan staf kan biasanya ya yang menjalankan seluruh warga sekolah. Betul itu Bu Siti. Oke, itu yang nomor 1, nomor 2 Bu. Oh ya, nomor 2 ya. Teori kontrol tadi ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru dari penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, yang paling bagus di antara kelima itu adalah sebagai manajer. Karena ke 1, 2, dan 3 sangat tidak dianjurkan ya, karena akan dapat meruntuhkan harga diri siswa sehingga kepercayaan diri mereka itu akan menghilang. Namun kalau keempat itu lebih baik dari 1, 2, 3, namun pada posisi sebagai pemantau juga lebih baik dari ketiga itu, namun kurang sempurna ya. Dan yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita dapat secara otomatis menjalankan segitiga restitusi itu. Iya. Karena pengalaman itu saya itu sering jadi teman, lama-lama anak-anak itu ngelama. Nah iya. Itu tadi sisi positif dan negatifnya yang cerita ya. Terus kita masuk kelas 1 ya. Iya. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan. Ya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Siti. Mungkin ada yang lain dari teman-teman. Masuk Bu Abid. Nggih, Bu Nina, monggo. Menyambung dari Bu Siti tadi. Iya. Kan ada 5 kontrol tadi. Iya. Yang poin 1 sampai poin 3 itu kalau bisa kan tidak dianjurkan. Iya. Nah, kadang ya untuk kelas 1 kan kadang muridnya sing lendet, betul. Spesial gitu. Iya. Itu mengarahkan secara nggak langsung kan pasti mengalami, baik saya sendirilah mungkin pernah melatih mungkin
model penghukum atau membuat rasa bersalah ataupun Ya. sebagai teman. Nah, itu merubah mindset untuk mengarahkan dari pemantau ataupun manajer itu bagaimana? Ya, langkah pertama itu kalau menurut saya tuh dari membuat keyakinan kelas yang saya sebutkan tadi, Bu. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, anak menjadi ada pengerem gitu untuk dirinya. Ingatkan keyakinan kelas kita. Nah, ada ketika anak lupa akan keyakinan kelas yang mana sih, Bu? Yang nomor 2 apa? Ayo, menghormati orang yang lebih tua. Jadi harus bisa menjaga sikap. Nah, terus misalnya anak mengingat hasil kesepakatan kita, berarti kan kita itu sudah menjalankan keyakinan apa belum? Nah, itu anak-anak akan berpikir. Nah, tapi juga nggak bisa secara frontal ya, Bu. Kadang anak terkadang juga sama kita bukan berarti menjaga jarak yang bagaimana ya, karena anak-anak itu karena kita tuh sering terkadung-kadung sih ya sama kita. Jadi ya menurut saya dari keyakinan kelas itu, Bu. Ngaten, Bu. Oke. Nggih, nggih. Terus misalkan katakanlah untuk yang pemantau ataupun kita yang ke arahnya manajer itu. Nggih. Terus misalkan untuk yang poin 1, 2, 3 itu berarti dari melakukan aturan sekolah ataupun kesepakatan kelas itu ya. Nggih. Anu Bu, ngapa keyakinan, kesepakatan. Kalau aturan tadi kan aturan tadi Oke, siap. nggih. Oke, berarti ki belajar mana gurune? Nggih, kula nggih sami. Belajar lagi. Apalagi kelas 1 wes. Ngalah-ngalah anak sendiri. Nggih, betul. Kita kan memang guru kelas 1 KKG ini ya. Mungkin ada terima kasih Bu Nina. Mungkin ada yang lain. Izin bertanya, Bu Abid. Nggih, sinten iki Bu Nur Hayati, monggo Bu. Iya, saya bertanya tentang restitusi nih, Bu. Nggih. Setiap anak kan memiliki respon yang berbeda terhadap apa yang kita sampaikan. Apabila restitusi sudah dilakukan, tapi anak tetap melakukan kesalahan itu, apa sih yang harus guru lakukan? Nggih. Terima kasih Bu Yati untuk pertanyaannya. Nggih Bu nggih, kadang lare niku sudah diberi tindakan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan sampai keyakinan kelas juga masih tetap melakukan tindakan yang tetap dan yang negatif gitu ya. Maka kita sebagai guru langkah selanjutnya adalah kita harus tidak boleh bosan-bosannya untuk memberikan restitusi lagi dan lagi kepada anak. Namun bila sudah dilakukan kedua kalinya dan selanjutnya itu, maka metode yang digunakan itu lebih mengenal lagi pada pembentukan karakter anak, terutama pada validasi tindakan. Jadi misalnya pada kesalahan anak yang dia lakukan itu seperti pada contoh yang telah saya sampaikan tadi ya. Yang telah saya sampaikan tadi adalah ketika si Ani ke sekolah memakai sepatu warna hitam sepatu warna putih, padahal kan aturan sekolah itu dianjurkan untuk memakai warna hitam. Nah, karena ketika pertama kali dia melakukan kesalahan itu, kita memvalidasi tindakannya itu dengan menelpon orang tuanya, sehingga orang tuanya datang membawakan sepatu hitam. Namun besoknya lagi dia mengulangi kesalahan yang sama, dia memakai sepatu putih lagi. Artinya pada restitusi pertama itu masih belum mengenal sampai ke karakternya mereka. Nah, misalnya pada restitusi yang kedua, keyakinan kelas kita sampaikan misalnya tadi kan yang restitusi pertama tadi kan masih memberi solusi ya kan, memberikan solusi. Kemudian restitusi yang kedua kita sampaikan keyakinan kelas kita, misalnya menyapu kelas pada jam istirahat. Jadi ketika dia menyapu kelas pada jam istirahat ketika dia memakai sepatu putih itu bukan sebuah hukuman, nggih.
Karena itu kan sebuah konsekuensi dari hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal pembelajaran itu. Nah, ketika itu dilakukan masih mengulangi lagi, berarti juga masih dilakukan lagi konsekuensinya. Nah, misalnya dia menyapu lagi tapi ditambah misalnya dia tidak hanya jam istirahat tetapi pulang sekolah. Nah, konsekuensinya itu pun harus sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, begitu Bu. Jadi mereka pun juga akan berpikir sudah berestitusi 1, 2, 3, dan bila tetap seperti itu berarti kita melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tuanya. Begitu Bu Yati? Berarti intinya apa, menyimpulkan sama, cuma cara yang istilah yang untuk caranya yang digunakan itu berbeda gitu. Konsekuensinya tetap sama yang itu, karena ketika kita sudah membuat kesepakatan atau membuat sebuah keyakinan, berarti kan itu yang sudah diyakini. Kalau kita membuat hal yang baru lagi, berarti kan itu peraturannya guru, berarti berubah menjadi peraturan bukan keyakinan gitu Bu. Pripun Bu? Halo Bu Galo mana? Kalau mungkin ya agak bisa ya. Kayak apa? Benar-benar apa? Total. Luar biasa kelas kita. Kelas 1. Makanya kelas 1 itu kadang jamnya memang hanya sedikit tapi lelahnya kayak ngajar anak kelas atas Bu. Monggo Bu Galo lanjut. Monggo Mbak Nawi. Mau tanya Bu Abid, misalnya tadi ada kesalahan anak untuk memakai sepatu. Nah, kalau misalnya tentang menyapu kelas, menyapu kelas di piket hari Senin anak ini. Nah, itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Terima kasih, luar biasa Bu Galo pertanyaannya ya. Itu yang sering terjadi ya. Kalau menurut saya itu juga sama dengan keyakinan kelas Bu, karena untuk membentuk piket itu kan kita sendiri yang menyepakati ya, dari anak dan juga siswa, kecuali yang membentuk piket itu dari gurunya sendiri tanpa persetujuan anak-anak, itu adalah peraturan. Jadi intinya kalau keyakinan itu kita yang membuat, kita yang menambah konsekuensinya, dan kita juga yang menjalaninya. Jadi ketika anak melakukan sebuah tindakan yang melenceng dari keyakinan, kita mengingatkan bahwa konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama ini. Jadi mereka akan mengingat sedikit demi sedikit, akan merubah mindsetnya dari itu bukan hukuman tapi itu adalah konsekuensi. Karena itu adalah kesepakatan kita bersama yang kita yakini sebagai keyakinan kelas. Kalau menurut saya seperti itu Bu Galo. Berarti intinya kalau keyakinan kelas itu dibuatnya secara musyawarah ya, kita bersama guru atau bersangkutan saling bersangkutan. Tetapi kalau peraturan kelas dibuat oleh salah satu atau beberapa orang untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat. Iya, betul. Atau pada sekolah. Betul. Kira-kira seperti itu Bu. Ngaten Bu Galo. Nggih Bu Abid, siap. Terima kasih. Sampun enten malih napa mboten? Ya, satu lagi Bu. Oke. Pripun Bu Swita? Gini, semisal kita kan sudah membuat kesepakatan dan ada salah satu atau mungkin dua anak yang melanggar aturan itu. Nah, misalkan kita tadi yang seperti yang dicontohkan Bu Abid kesepakatannya kalau kita melanggar ini, menulis ini seperti itu. Jika anak tersebut apalagi kelas 1 anak tersebut menganggapnya itu suatu hukuman. Misal kok aku ya dihukum, apakah kita harus
menyampaikan kesepakatan itu secara berulang, misalkan setiap hari disampaikan, atau bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan yang kita buat itu. Karena yaitu biasanya kelas 1 kan menganggapnya belum sepenuhnya paham tentang kesepakatan atau keyakinan gitu. Nanti hukum mentalnya itu teman yang lain, anak kecil kan seperti itu. Oh, dihukum belum gitu. Ada itu kesepakatan kita. Gitu ya, Bu. Maksud saya apakah harus disampaikan secara berulang setiap hari atau mungkin bagaimana gitu. Wow, pertanyaan terakhir luar biasa nggih Bu Juwita. Guru kelas 1 itu seperti kita memang super nggih. Ya, seperti yang kita ketahui ya, daya konsentrasi anak kelas 1 itu hanya berapa menit Bu? Dalam satu hari? Ya, sekitar 6 menit ya. Selanjutnya itu sulit sekali untuk berkonsentrasi, karena itu kita selalu menggunakan media konkret dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, begitu karena kita mengetahui karakter anak kita, kelas 1 itu bagaimana bisa mengingat kesepakatan yang dibuat di awal dan diyakini setiap hari, kalau setiap hari kita apakah harus mengingatkan atau tidak. Nah, jawabannya adalah kita itu tidak harus selalu menyebutkan setiap hari keyakinan yang disepakati, namun ada sewaktu-waktu itu ya. Karena gini, modul 1.4 tentang budaya positif ini kan saya terima di akhir semester 1 ya Bu. Jadi saya menerapkannya baru di mulai semester 2 ini dan masih berjalan 1 bulan ini ya Bu. Dan yang saya terapkan ini saya akan menjelaskan dengan contoh. Ini yang pertama kali itu ketika saya melihat anak-anak itu ketika meminjam sesuatu itu selalu tinggal comot-comot begitu tanpa permisi. Nah, saya buat kesepakatan itu bukan saya yang memberikan, namun saya hanya memberikan pemantik kepada anak-anak. Kalau misalnya meminjam itu bagaimana anak-anak dimasukkan keyakinan kelas. Oh iya Bu, jadi harus bagaimana? Kalau meminjam itu harus bilang izin sama yang punya. Kalau misal tidak minta izin, nanti harus ngomong maaf Bu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak sendiri yang menyebutkan kalau meminjam barang itu harus izin, dan konsekuensinya bila tidak izin maka dia harus meminta maaf. Nah, itu bukan berarti kita harus menyebutkan itu setiap hari. Namun kan anak-anak ketika melakukan tindakan itu, anak yang lain pun juga terkadang akan mengingatkan yang dulu mindsetnya tuh, Bu, kalau nggak minta maaf dihukum. Nah, seperti itu. Mindset itu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Maka dia akan mengatakan, Bu, keyakinan kita kan harus ini, Bu, harus izin kalau pinjam ke temannya gitu. Jadi ketika itu temannya mengingatkan, kemudian mereka tahu konsekuensinya apa gitu loh Bu. Nah, ada lagi yang menarik itu di kelas saya kemarin itu begini, ketika kita keluar kelas untuk olahraga itu kan selalu melepas baju seragam yang putih itu, kemudian ganti dengan baju olahraga karena rangkepan gitu ya Bu. Nah, ketika selama ini 1 minggu pertama itu, 2 minggu pertama mereka itu meletakkan seragamnya itu angger gitu loh Bu, diletakkan gitu tanpa melipat baju. Kemudian ketika membuat kesepakatan itu, kita membuat keyakinan kelas itu saya memberikan hanya pemantik saja. Misalnya seperti ini, anak-anak kalau kita itu mau olahraga bajunya berserakan itu rapi nggak sih? Iya Ibu. Nah, kira-kira itu kalau kita masukkan keyakinan kelas bagaimana? Oh iya Bu, gini aja Bu, kalau nggak lipat baju nggak boleh keluar untuk olahraga. Oke, berarti itu masuk gitu. Nah, ketika ada salah satu anak yang tidak melipat baju, si Fajar tidak melipat baju, temannya akan mengingatkan, Bu, Fajar tidak melipat baju, berarti dia nggak boleh keluar Bu. Akhirnya si Fajar dengan kesadaran dirinya sendiri melipat baju, karena dia tahu konsekuensinya. Kalau nggak melipat baju, nggak akan keluar untuk olahraga. Nah, mungkin penjelasan dari saya seperti itu Bu.
Waalaikumsalam. Saya terlambat. Oh iya, tadi kenapa terlambat? Sesuatu lagi makan. Oh makan, oke ya udah. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryani selaku Kepala Sekolah SDN Mangunarjo 2 yang akan memberikan apresiasi terhadap aksi nyata yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Abidah selaku calon penggerak yang ada di SD kami. Dari aksi nyata yang telah dilaksanakan di kami kelas 1 khususnya ternyata menghasilkan perubahan yang luar biasa seperti yang dicontohkan tadi. Bila anak terlambat datang, dulunya yang berusaha busuk langsung masuk, sekarang tidak, karena pada saat dia datang teman-temannya sedang berdoa. Dia menunggu sampai doa teman-temannya selesai, baru dia masuk dan minta izin kepada guru kelasnya. Pada waktu meminjam alat tulis yang dulunya surat salib dikembalikan dengan melempar, sekarang minta izin dulu, dia ambil setelah diizinkan oleh yang punya. Contoh yang ketiga, pada saat mau berolahraga, anak-anak ganti pakaian, dulunya berserakan, sekarang ganti yang sudah tidak dipakai dilipat dengan rapi. Harapan kami sebagai kepala sekolah di sini bahwa penanaman sikap positif ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi seterusnya dan berkembang ke karakter-karakter lain sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang berkarakter sesuai harapan bangsa dan negara. Terima kasih, sekian apresiasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Pratia Masya Putri, biasa dipanggil Putri. Aku dulunya tidak bisa melipat baju, tapi sekarang bisa melipat baju sendiri. Aku suka pembelajaran matematika sambil bermain. Aku senang sekali belajar sama Bu Abidah. Sudah? Sudah. Ya, oke, terima kasih Putri.